Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kajian ya ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan inayahnya pada kita semua sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti pengajian rutin Majelis Taklim An-Nisa yang diselenggarakan secara tatap muka maupun secara online. Tidak lupa pula sholawat dan salam selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kiai Haji Muslim, kepada Bapak Ustadz, kami persilahkan untuk mengambil tempat yang telah disiapkan. Assalamualaikum, selamat datang Pak Ustadz. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim An-Nisa, Ibu Hati Ismail. Yang kami hormati ibu-ibu sesepuh Majelis Taklim An-Nisa, pengurus MT An-Nisa, serta jamaah pengajian MT An-Nisa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara kita pada kesempatan hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Tiga, sambutan Ketua Majelis Taklim An-Nisa. Empat, tausiah atau ceramah agama oleh Kiai Haji Bukhari Muslim. 5, tanya jawab. 6, doa. 7, penutup. Baiklah, ibu-ibu jamaah MT An-Nisa, kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka pengajian hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita simak bersama pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Quran Surah Al-Imran 102 sampai 107 dengan qori Ibu Rita dan sari tilawah oleh Ibu Rita. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم
وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah serta dengan takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah menghentimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah, bila ketika itu kamu berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang-orang kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Azab itu terjadi pada hari ketika wajah yang berseri, dan ada pula yang tidak bisa. Ada pun orang-orang yang tidak bisa kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Oleh karena itu, rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu. Adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah, segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ibu Rita dan Sarinawah oleh semoga yang membaca serta kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua Majelis Taklim An-Nisa kepada yang terhormat Ibu Hati Ismail. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muslim yang saya muliakan, ya juga ibu-ibu sesepuh An-Nisa, kawan-kawan pengurus An-Nisa, dan para jamaah Majelis Taklim An-Nisa, baik yang hadir secara online maupun di tempat ini, semuanya saya muliakan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah, kayak gini nggak ya? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di sini memenuhi undangan kami untuk tolabul ilmi ya Bu ya. Kita datang ke pengajian kan untuk mencari ilmu. Ilmunya dari Ustadz kita, insya Allah kita bisa dengarkan nanti bersama-sama. Insya Allah banyak yang akan kita pelajari ya Bu ya. Nah, mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya, nikmat iman terutama, nikmat sempat, waktu, sehat sehingga kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya termasuk kita semuanya. Amin. Ibu tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya sedikit pemberitahuan bahwa tanggal 7 nanti Majelis Taklim An-Nisa akan mengadakan medical check up. Jadi biayanya 600 Bu ya, itu sudah komplit. Ada pemeriksaan dokter fisik, kemudian ada lab lengkap, ada jantung, rekam jantung, ronsen, triglycerid, LDL, HDL dan semuanya lengkap ya Bu ya. 600. Silakan Ibu kalau mau ikut daftar kepada Ibu Alif. Nah, ini orangnya Bu ya di sini, atau bisa juga nanti di tautan pendaftaran MCU. Tinggal klik di situ, isi apa yang Ibu perlu ditanyakan di situ, kirim, kemudian transfer ke rekening yang kami sebutkan, dan mengirim bukti transfer ke alamat yang ada di flyer MCU itu ya Bu ya. Itu tanggal 7 mulainya jam 8. Dan tanggal 8-nya itu ada majelis duha keluarga. Itu adalah seri bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Jadi medical check up tanggal 7 hari Sabtu, MDK tanggal 8 hari Ahadnya. Dan sebelumnya hari Rabu pertama seperti biasa kita ada kajian fikih muslimah, masih meneruskan subjek yang pekan bulan lalu ya Bu ya, bulan ini yaitu mengenai waris ya Bu ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ibu-ibu memenuhi undangan kami. Marilah kita bersama-sama menuntut ilmu. Kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Bukhari Muslim. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ibu-ibu pengurus Majelis Taklim An-Nisa yang insya Allah semuanya senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin. Amin. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim An-Nisa, baik yang hadir di Masjid Al-Iman ini, yang semuanya cerah ceria, insya Allah Rabu berkah, dan selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan dinaungi rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga
ibu-ibu yang ikut secara online di Zoom. Ibu-ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur yang tiada hentinya. Bersyukur atas begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia, sampai pada hari ini kita masih dapat menikmati kehidupan ini, merasakan bagaimana karunia Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita, tanpa kita minta, tanpa kita mohon, tanpa kita harus bayar. Dan nikmat itu senantiasa menyertai kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan mudah-mudahan insya Allah semuanya menjadi wasilah kita memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia, yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap, ajaran yang mengatur urusan kita mulai dari lahir sampai nanti dibangkitkan kembali. Mulai dari urusan yang paling kecil, urusan yang dianggap sepele, urusan yang mungkin dianggap gak ada apa-apanya, sampai kepada persoalan yang besar. Mudah-mudahan kita semua yang mengaku sebagai umatnya, mengaku sebagai penciptanya, senantiasa mencontoh dan meladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita, insya Allah. Baik sebagai seorang hamba Allah, seorang istri, seorang ibu, seorang mertua, seorang menantu, seorang tetangga, atau apapun. Karena kita tidak bisa dipisahkan dari posisi kita sebagai hamba Allah, sekaligus khalifah dari permukaan bumi ini dalam semua hal. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya kan sedang jadi ini, saya kan sedang begini. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita adalah satu kesatuan yang tak terpisah. Kita ini lahir ke muka bumi ini semuanya sudah disyahadatkan oleh Allah. Ya Bu ya. Di surah ke-7, surah apa itu? Surah Al-A'raf. Al-A'raf itu artinya bukit yang tinggi. Ayat ke-172. Allah Subhanahu wa taala ceritakan sama kita, wa il akhadha rabbuka min bani adama min dhurriyyahim dhurriyyah wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah, kata Allah, apa yang harus diingat? Janji setia kita, sumpah setia kita. Itu yang mengikat kita dari belum jadi orok, apalagi orang. Belum jadi orok, apalagi orang. Kita itu sudah dibaiat, sudah disumpah oleh Allah, diambil janji setia oleh Allah itu sejak, maaf, kita masih berbentuk sperma. Ada yang, maaf, pernah nggak memperhatikan? Kan Quran menyuruh kan? Falyanzuril insan mimma khuliq. Khuliqa mimma'in dafiq. Pernah nggak? Kata Allah, maka hendaklah perhatikan. Supaya ibu itu bisa berjalan tegak lurus, bisa menilai diri sendiri, nggak sombong sama orang, nggak mudah merendahkan orang, nggak mudah menyepelekan orang, nggak mudah nuding-nuding orang,
gak mudah jelek-jelekin orang. Kata Al-Quran, falyanzuril insan mimma khuliq. Hendaklah manusia itu sering-sering nengok mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Kata Al-Quran, khuliqa mimma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang terpancar. Di ayat lain disebut mimma immahin, dari air yang hina. Mimma immahin, dari air yang menjijikkan. Gak ada mau nengok. Gak ada yang mau megang. Tapi dari sana kita diciptakan oleh Allah. Apa maknanya? Bahwa nggak usah sombong. Kalau sombong dikit langsung astagfirullah. Kenapa? Ya Allah, saya dari air yang hina. Begitu sombong dikit, astagfirullah. Ternyata saya terlahir dari sesuatu yang nggak disukai. Emang harus begitu. Megang janji kita sama Allah, itulah yang membuat kita kemudian apa? Insya Allah jadi hamba Allah yang sukses dimanapun, kapanpun, sebagai apapun. Boleh nggak sih ngejar dunia? Boleh. Salah nggak? Enggak. Yang salah itu apa? Yang salah itu ketika kita ngejar dunia, dunianya sudah tertangkap, kitanya terkurung. Kalau terkurungnya orang Minang nggak apa-apa ya. Ada orang Minang di sini? Banyak ya? Banyak. Orang Minang itu tak kurung di luar. Tak himpi di atas. Dia terkurung tapi di luar. Dia terhimpit tapi di atas. Kan dia namanya. Makanya orang Minang itu banyak merantau. Orang merantau itu hebat-hebat. Orang merantau itu cerdas-cerdas. Kalau nggak cerdas nggak hidup. Ya kan? Jadi kita dituntun oleh agama ini, oleh Allah pemilik alam jagat raya ini, oleh Allah pencipta semesta ini, oleh Allah Rabbul Alamin. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan, kata Allah? Semua kita jawabannya sama. Semua kita jawabannya seragam. Semua kita jawabannya kompak. Bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi. Sejak itu, kita kemudian para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab klasik itu, wa anna dzarra taduru sab'a marrat katawafin nasi bil baitil atiq. Bahwasanya sperma itu setelah disyahadatkan oleh Allah, dia berputar 7 kali seperti orang tawaf. Berarti berbeda dengan jarum jam. Berputarnya dari kanan ke kiri. Bukan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Sama dengan orang tawaf kan. Berputar sab'a marrat, 7 kali putaran. Katawafin nas bil baitil atiq. Seperti orang tawaf di Ka'bah. Setelah berputar baru ketemu sel telur, jadilah manusia. Dan banyak yang jadi itu cuman seorang diri. Makanya banyak yang sombong. Kenapa sombong? Dari jutaan calon manusia yang jadi cuman kita. Jarang yang kembar 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di Indonesia kalau nggak salah, dulu pernah di TV itu keluar kembarnya, kalau nggak salah di Semarang, 5. Ada yang lebih nggak? Ada yang pernah dengar lebih? Berapa, Bu? Di Indonesia ya. Di Indonesia itu di Semarang pernah seorang ibu melahirkan sekaligus 5 orang. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. 3 perempuan, 2 laki. Di Palestina, pada waktu saya di sana, itu mendengar berita pernah seorang ibu melahirkan anak ketiga, itu 23 orang. Jadi anaknya langsung 25, Bu. Memang ibu-ibu Palestina itu ibu-ibu yang al-widad wal-wadud. Yang banyak melahirkan anak. Makanya orang Palestina perang terus nggak habis-habis.
Karena anaknya lahir itu kembar terus. Dan ibu itu kalau melahirkan bangganya luar biasa. Kenapa? Karena yang dilahirkan itu mujahid. Jadi ibu kalau begitu maaf, misalnya umur sudah 40, kemudian Bapak, kenapa sih nambah lagi? Jangan ibu, tetap bersyukur sama Allah. Karena Al-Quran itu melarang kan, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Jangan kau bunuh anakmu karena takut nak bisa kasih makan. Yang ngasih makan itu kata Allah, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang kasih makan, jangankan anakmu. Ibu dan ayahnya pun kami yang kasih makan. Jadi jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Dulu Nabi Yakub itu nggak khawatir dia. Dia cuma nanya anaknya untuk apa? Untuk mempertahankan keyakinan anaknya. Apa pertanyaannya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah kalau aku mati? Apa jawabannya? Apa jawabannya anak keturunan Nabi Yakub? Hah? Perhatikan bedanya. Kalau mau jawab singkat, ringkas, padat, apa? Na'budullah, kami menyembah Allah, tapi enggak. Tapi jawabannya apa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Perhatikan coba. Kami menyembah Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak moyangmu. Apa artinya? Bahwa kami jadi orang baik, kami jadi orang beriman, kami jadi orang benar, kami jadi orang bertauhid, kami jadi orang bertakwa, kami jadi orang berakhlak, karena contoh langsung dari engkau ayah kami, juga kakek moyang kami. Jadi jangan sampai anak kita tuh nyesel punya ayah kita, punya ibu kita. Ya Bu ya, jangan sampai anak kita itu menyesal karena dilahirkan oleh kita. Karena kan anak nggak pernah minta dilahirkan, ya kan? Kita juga nggak pernah minta untuk melahirkan anak. Tapi karena kita hidup punya konsekuensi, maka risiko kita menanamkan saham, memberikan saham, supaya apa? Besok insya Allah ini menjadi asbab kita berkumpul bersama di sorga. Makanya sehidup bukan semati, tapi sehidup sesurga. Jangan semati doang Bu. Kalau semati doang, ibu di surga, anaknya di neraka. Atau anaknya di surga, ibunya di neraka. Benar kan? Jadi sehidup sesurga. Karena Allah telah menjanjikan bahwasanya orang-orang beriman itu, Allah janjikan, alladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatahum biimanin fa'alhaqnahum. Sungguh orang-orang yang beriman dan anak cucunya jika beriman juga, fa'alhaqnahum, kami pertemukan mereka. Kalau ternyata sorga kita lebih tinggi dari anak kita, dari cucu kita, dari kakek moyang kita, maka insya Allah semua Allah kumpulkan di sorga kita. Kalau ternyata sorga kita sorganya pas-pasan, sorganya anak kita lebih tinggi atau sorganya cucu kita lebih tinggi, Allah kumpulkan kita bersama anak cucu kita, kakek moyang kita di sorga anak cucu kita yang paling tinggi itu. Wa ma alatnahu min syai', enggak dikurangi sedikit pun. Jadi Bu, Ibu. Jadinya apa? Berbaik-baiklah sama karib kerabat, berbaik-baiklah sama keluarga, berbaik-baiklah sama saudara, berbaik-baiklah sama semua orang. Kenapa? Karena kadang-kadang kebaikan kita itu belum terlalu ngefek kepada diri kita. Kalau kebaikannya personal.
Rajin ngaji, rajin sedekah, rajin hadir majelis taklim, rajin nolong orang, rajin apa lagi? Rajin duha, rajin tahajud, rajin zikir. Semuanya untuk diri kita pasti, tapi belum tentu langsung ngefek, langsung berpengaruh, langsung kabul, langsung terima bayaran. Ya. Tapi kalau kita berbuat baiknya sama orang, kita mendoakan terbaik buat orang, kita berhusnudzon sama orang, kita berbaik sangka sama orang, insya Allah balasannya lebih cepat. Efeknya, dampaknya, pengaruhnya lebih cepat. Ibu doain tetangga yang lagi susah, tetangganya nggak minta. Ibu doakan, ya Allah, kasihan tetangga saya di sebelah, ya Allah. Tolong ya Allah, kasih rezeki suaminya, ya Allah. Kasihan suaminya setiap pulang diomelin dari depan pintu sampai belakang pintu, ya. Baru tiba suaminya, Allah, bukannya disambut dengan air putih kek, apalagi kopi kek, ya Allah. Disambut dengan omelan, tangannya langsung, mana uang? Ya Allah, kasih rezeki lebih, ya Allah. Lembutkan hati istrinya, ya Allah. Beri kesabaran dan ketabahan sama suaminya. Kalau itu ibu lakukan, insya Allah yang didapat siapa? Ibunya jadi 100% lebih lembut, suaminya 100% lebih sabar. Benar ya? Halo? Halo? Kok lemes? Benar gak, Bu? Gak usah malu. Kita ini kan disebutnya, kalau perempuan itu apa? Mar'atun. Seiring dengannya dibaca mir'atun. Kalau mar'a itu artinya orang atau seorang perempuan. Mir'ah artinya cermin. Cermin itu kalau kita lihat mantul nggak? Siapa yang dilihat di dalam cermin? Siapa yang ada di depannya? Ya kan? Kita kan kadang-kadang suka lupa melihat diri kita. Ngomongin orang, Masya Allah. Dari A sampai Z bisa dihitung. Kekurangan orang, sejauh apapun mata memandang, terlihat, nampak dengan jelas, tak perlu pakai kacamata. Giliran diri kita, na'udzubillah. Maka memang harus sering-sering bercermin. Supaya apa? Efeknya, pengaruhnya, dampaknya hadir. Orang beriman itu begitu. Orang beriman itu nggak bisa dibilang, yang penting hatinya baik. Apalagi zaman sekarang, Bu, sebentar lagi pemilu, Bu. Kalau milih orang itu lihat apa? Hah? Amplopnya. Lihat apa? Lihat bagaimana dia memperlakukan Tuhannya. Kalau dia baik sama Tuhannya, dia taat sama Tuhannya, dia ibadah sama Tuhannya, dia baik dia berbakti sama Allah Rabbul Alamin menciptakan dia, insya Allah ibu yang kasih suara akan diperhatikan. Tapi kalau sama Tuhan yang memberikan semuanya saja dia nggak peduli, dia nggak taat, dia nggak patuh, apalagi ibu cuma nyumbang 1 suara, nanti malah dipinting. Masya Allah. Nggak gampang memang. Tapi bagi orang beriman, nggak ada yang tidak mudah. Ajaban li amril mu'min, kana kulluha khair. Luar biasa orang beriman itu. Kenapa? Semuanya baik. Nggak ada yang nggak baik. Tapi suami saya Ustadz, nggak ada yang nggak baik. Tapi anak saya Ustadz, nggak ada yang nggak baik. Tapi tetangga saya Ustadz, nggak ada yang nggak baik. Tapi dia begini ya Ustadz, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Allah yang bilang lewat siapa? Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min, kana kulluha khair. Luar biasa urusan orang yang punya iman. Kenapa? Semuanya baik, semuanya elok, apalagi yang tinggal di Cipinang elok. Bersyukur Bu, sudah tinggalnya di elok. Coba kalau namanya Cipinang jelek. Saya pasti sudah usulkan dari lama.
Saya sudah lebih dari mungkin 20 tahun kuliah ngaji di sini. Ya kan? Nggak pernah mau pindah, kenapa? Bahkan saya kadang-kadang kalau mau pergi tuh ngitung. Aduh, ada pengajian enggak ya? Misalnya besok bulan depan Oktober, awal Oktober itu saya diundang di Surabaya. Saya bilang, boleh nggak acaranya malam? Kenapa? Karena hari Ahad pagi itu saya ada pengajian yang sudah lama sekali. Dan kalau saya pergi lama itu rasanya ada yang beda gitu. Orang-orang al-iman memang memikat banget. Saking memikatnya saya jauh pun inget terus gitu. Masya Allah. Karena memang namanya Cipinang elok. Coba kalau namanya Cipinang jelek. Pasti jelek gitu. Tapi karena Cipinang elok jadi elok. Maka Allah kasih contoh di Quran kan. Allah kasih contoh di Quran tuh 4 perempuan. 2 tipe perempuan baik, 2 tipe perempuan jelek. Siapa perempuan baik yang dikasih contoh oleh Allah? Wa Maryam binat Imran allati ahsanat farjaha. Tipe pertama itu perempuan baik, perempuan beriman, perempuan bertakwa. Siapa dia? Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran. Ibunya siapa? Maryam bintu Imran itu ibunya siapa, Bu? Nabi Isa. Jadi ibu ada yang masih percaya kalau Nabi Isa itu bukan Islam? Percaya nggak? Perhatikan pertanyaannya. Ada yang percaya nggak kalau Nabi Isa itu bukan Islam? Nggak kompak ah. Percaya nggak kalau Nabi Isa itu bukan Islam? Ya benar ya. Percaya nggak kalau Nabi Isa itu Muslim? Gitu dong. Karena banyak. Saya kalau bimbing umroh atau haji dari Madinah, dari Mekah ke Madinah atau dari Jeddah ke Madinah, suka cerita di bus. Kalau sekarang di kereta ya, banyak yang katanya kereta. Kereta cepat, tapi bukan kereta cepat Halim pada larang. Kereta cepat Jeddah Madinah atau Mekah Madinah atau sebaliknya. Dia cerita, oh nanti di Madinah itu ada kuburan. Sekarang enak Bu. Ibu-ibu sekarang leluasa masuk raudhah, nggak kayak dulu. Dulu masuk juga, tapi kan separuh Bu. Sekarang full. Ibu bisa lihat mimbarnya Rasulullah, bisa lihat mihrabnya Rasulullah, dari dekat bisa sholat di depannya. Kenapa? Karena dikasih waktu khusus pakai barcode. Enak sekarang Bu. Ada hikmahnya Kopat-Kopit kemarin tuh. Jadi ibu didaftarin sama travelnya, didaftarin sama muassasanya, dikasih jadwal. Misalnya ibu jam sekian sampai jam sekian, jam 7 sampai selesai. Ibu datang deh di situ antri, habis itu masuk kosong. Ibu dimasukkan sejumlah tempat. Jadi misalnya tempat itu muat 100 orang, ya 100 orang masuk. Full di situ. Ibu sholat, zikir, ibadah, berdoa di situ. Nikmat, asyik. Dulu rebutan Bu. Dulu dorong-dorongan. Dulu eker-ekeran baru bisa dapat. Makanya banyak orang nggak mau masuk. Sekarang alhamdulillah sudah mudah sekali, laki-laki apalagi. Ya. Itu di sebelahnya, sebelah raudhah itu kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Kan saya bilang di depannya ada kuburan Rasulullah, kemudian di belakang Rasulullah, di pinggangnya Rasulullah adalah kepalanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di pinggangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada kepalanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan satu lagi tempatnya masih kosong. Tempatnya masih kosong. Terus saya tanya, kira-kira siapa yang dikuburkan di situ? Siapa Bu? Halo. Hah? Siapa Bu? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa udah meninggal belum? Masih diangkat oleh Allah. Nanti diturunkan kembali oleh Allah. Insya Allah itu meninggalnya di Madinah. Tapi seperti apa modelnya tidak dirinci dalam hadis. Tapi yang jelas beliau akan meninggal di Madinah dan dikuburkan di tempat itu. Apa? Ada ibu-ibu bilang, "Duh, Ustaz, kok nabinya orang Kristen?" Nah, namanya salah paham. Nabi Isa itu nabinya umat Islam juga. Nabi kita yang wajib kita imani. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak boleh dibedakan satu sama lainnya. Kita percaya mulai dari Nabi Adam alaihissalam
sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 124.000 nabi. Yang kita wajib percaya dan imani minimal 25 itu. Ya, itu diantara salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dikuburkan di sana. Setelah diturunkan oleh Allah, melakukan tugas-tugasnya, meninggal dan dikuburkan di situ. Baru terjadinya kiamat. Allah tunjukkan sama kita siapa? Wanita mulia nomor 1 adalah Maryam bintu Imran. Apa indikator utamanya? Faktor beliau ditetapkan oleh Allah contoh perempuan terbaik fil alam, di dunia. Mulai dari manusia pertama sampai manusia akhir zaman nanti, ini yang terbaik yang pertama. Namanya Maryam bintu Imran. Allah kasih sebut pertama. Apa indikatornya? Allati ahsanat farjah. Beliau yang sangat menjaga kehormatannya. Ya, Bu. Beliau yang sangat menjaga kehormatannya. Orang bisa menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, kehormatan umatnya, kehormatan kaumnya, kehormatan bangsanya. Itu faktor utama penentunya adalah fondasinya yang kuat. Apa itu fondasinya? Akidah. Keyakinan sama Allah. La ilaha la na'budu illallah. Tidak ada sembah, tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Akidah inilah yang mengokohkan dan menguatkan sehingga akidahnya benar, akidahnya lurus, akidahnya kokoh, akidahnya kuat. Jadi nggak bisa mengatakan yang penting hatinya baik. Siapa yang tahu? Kalau orang itu hatinya baik itu terlihat dalam apa? Dalam seluruh gerak-geriknya. Dalam seluruh penampilannya. Dalam seluruh performanya. Itulah namanya akhlak. Allah sang pencipta namanya Khalik. Yang kita diciptakan namanya makhluk. Hubungan kita sebagai makhluk dengan Allah yang menciptakan namanya akhlak. Hurufnya sama. Kha, lam, qa. Kha, lam, qaf. Khalaq. Yang mencipta namanya Khalik, yang dicipta namanya makhluk. Menjaga supaya seimbang namanya akhlak. Maka omong kosong orang bicara, nggak punya iman mengatur akhlaknya paling benar, nggak bisa. Kalaupun benar, balasannya cuma di dunia. Kenapa? Karena kepentingannya sampai cuma di dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan banyak di antara orang, banyak di antara manusia, banyak di antara ibu-ibu, banyak di antara bapak-bapak yang minta sama Allah bagiannya di dunia. Gak pakai hasanah lagi. Minta bagian dunia. Dikasih gak oleh Allah? Dikasih. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Maha Rahman. Allah itu punya sifat dalam tanda petik sosial. Yang mengasihi, yang memberikan, yang menyayangi dalam tanda petik untuk semua makhluknya yang sholat maupun yang tidak. Yang beriman maupun yang tidak. Yang soleh maupun soleh. Yang solihah maupun yang solihah. Yang benar maupun yang salah. Yang lurus maupun yang bengkok. Kadang-kadang yang bengkok itu lebih banyak dapatnya daripada yang lurus. Kenapa? Karena yang lurus mau dapat mikir. Halal enggak? Baik enggak? Benar enggak? Karena kalau dapat karunia, dapat rezeki, dapat nikmat, dapat segala macam urusan dunia, harta benda apalagi, itu pertanyaannya dua. Min aina tasaba wa ila aina anfaq. Dari mana diperolehnya, kemana dibelanjakan. Bukan hanya dari mana dapatnya.
Kalau cuma dari mana dapatnya, bisa dijawab dari mana. Alhamdulillah dari gaji suami, ya Allah. Kan halal. Tapi kemana dibelanjakan? Tetap ditanya juga. Apalagi yang nggak jelas. Dapatnya nggak jelas. Naudzubillah. Pasti kemananya pun tidak jelas. Jangankan satu gelas, satu tegukan minuman yang kita minum, jika tidak halal, efeknya, dampaknya, pengaruhnya 40 hari doa kita tertolak. Satu suap makanan yang masuk ke menegakkan punggung kita, pinggang kita, pinggul kita, bikin kita bisa tegak berdiri, bisa kita kuat, ternyata itu efeknya, pengaruhnya 40 hari ibadah kita tidak tercatat. Na'udzu. Jadi orang beriman itu nggak bisa mengatakan yang penting hatinya baik, nggak bisa. Maaf, saya suka kasih contoh begini. Boleh nggak, Bu? Boleh ya? Nggak apa-apa ya? Karena saya nggak nemu contoh yang lain. Karena ini kejadian beneran. Bilang gini, yang penting kan hatinya baik. Jadi kebetulan ibu punya tetangga, suaminya itu kapten kapal. Namanya kapten kapal itu pulangnya 6 bulan sekali paling cepat. Setahun, bahkan ada yang kalau bawa kapal pesiar di luar negeri itu 2 tahun baru balik kan? Bahkan ada yang nggak balik-balik. Karena ada jemaah di sini, nggak masjid ini sih, tapi di sekitar sini. Itu pernah suaminya nggak balik-balik, tapi masih hidup. Ada juga yang nggak balik-balik, memang kapalnya tenggelam. Jadi dia bilang, suami ibu tiba-tiba bilang, kasihan ya ibu di sebelah. Emang kenapa Pak? Kan suaminya nggak pulang-pulang. Boleh nggak Papa sekali-sekali nginep di sebelah? Boleh nggak, Bu? Boleh. Kan hatinya baik. Kan mau nolong. Nggak cukup dengan hati yang baik itu. Apalagi cuman pernyataan. Karena kebaikan hati kita itu nggak bisa ngucap tok. Nggak bisa asal nyebut. Nggak apa-apa, nggak pakai jilbab, yang penting hatinya baik. Emang saya sih nggak apa-apa, yang penting nggak usah pakai jilbab, yang penting hati dulu dijilbabin. Emang ada tukang jahitnya? Nggak bisa. Hati baik itu ada bukti realnya, ada bukti konkretnya, ada bukti nyatanya. Di mana bukti nyatanya? Terpampang dalam sikap kita dalam hidup. Mulai dari omongan. Kadang memang pedes, tapi itu insya Allah bermanfaat. Ada yang ngomongnya lembut, tetapi itu menyengsarakan. Ya kan? Pilih mana? Yang lembut tapi menyengsarakan, daripada yang pedes tapi bawa kita ke surga. Pilih mana, Bu? Nggak pilih dua-duanya, Bu. Mau yang tidak pedas tapi menghantar ke surga. Itu ideal. Tapi kan namanya pilihan ya, kan mesti milih. Namanya milih berarti minimal kalaupun jelek, yang sedikit jeleknya. Jangan sampai nggak peduli, Bu. Apalagi kalau dalam pemilihan raya, kalau kata orang Malaysia. Pemilihan umum, ibu cuek. Nanti pas di pasar ngomel-ngomel. Ibu cuek, nanti di pasar protes beras 1 karung 1 juta. Protes. Minyak naik, protes. Terus tukang jualannya, ibu kemarin pemilu, kenapa Bu? Cuek kan? Nah, sekarang rasain. Itu di dunia baru. Jadi jangan menganggap remeh, menganggap enteng. Kita diberikan oleh Allah tugas di dunia, hadir di dunia itu apa? Untuk merebut, untuk meraih, untuk mempertahankan, untuk mempersembahkan yang terbaik. Makanya doa kita nggak cukup dapat baik. Kalaupun minta baik di dunia, pakai hasanah. Kenapa? Karena konsekuensi tadi. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu
fil akhirati min khalaq. Pakai khaf lam kha juga. Dan banyak orang mintanya bagian dunia. Dapat dia memang. Tapi apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati, tidak dapat apa-apa di akhirat kecuali kebinasaan. Khaf lam qa juga. Kalau yang tadi khaf lam qa, yang pertama Khaliq, Allah pencipta. Kedua makhluk, dikasih mim tetap kha lam, dikasih waw ada qafnya. Namanya makhluk, kita yang dicipta. Hubungannya baik, namanya akhlak. Akhlak yang baik namanya al-akhlak al-karimah. Akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Kalau akhlaknya enggak terpuji, hubungannya enggak bagus, namanya cilako. Khalaq, binasa, rusak, hancur, lebur, sirna, centang, perenang, rusak, binasa. Sampai di situ enggak. Allah kemudian memberi harapan banyak kepada siapa? Kita semua hambanya. Kita semua pengikut nabinya. Apa itu? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan ada sebagian besar yang lainnya. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Siapa itu? Yang mencari, yang merebut, yang meraih dunianya dengan baik, dengan elok. Di dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat pun adalah raihannya, perolehannya, capaiannya hasanah. Baik. Sampai di situ? Tidak. Wakina adzaban. Ya Allah, hindarkan kami dari siksamu yang pedih itu. Kenapa? Karena sukses itu, berhasil itu, menang itu kapan? Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang dibebaskan oleh Allah dari neraka, dijauhkan oleh Allah dari neraka, ditutupi Allah dari neraka, dijaga oleh Allah dari neraka, dipagari oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke surga. Faqad faz, itulah yang sukses, itulah yang berhasil, itulah yang menang. Gak apa-apa deh saya di neraka, yang penting gak ada neraka yang penting. Ya, maka mintanya bebas neraka dulu. Bahwa orang Islam itu pasti masuk surga, pasti. Bahwa umat Rasulullah SAW itu akan masuk surga, pasti. Gak usah ragu. Jangan bimbang, jangan ragu. Jangan pesimis. Jangan berkecil hati, pasti. Makanya mintanya sama Allah, jangan sampai. Karena ada besok masuk surga, tapi mantan neraka. Namanya jahannamiyun. Alumni neraka. Kan kita nggak mau, Bu. Gak apa-apa deh Ustadz, biar sebentar. Emang Ibu pikir sebentar itu gak apa-apa? Setengah hari Ustadz, gak apa-apa lah. Bu, setengah hari itu 500 tahun. Setengah hari itu. Apalagi sehari. Sehari itu alfasanatin mimma ta'uddun. 1000 tahun. Gak bisa main-main. Maka kita minta sama Allah tuh. Apa sih neraka melulu, surga melulu. Enggak. Memang hidup kita tuh gak jauh dari dua itu. Maka kita kejarnya kemana? Ke surga. Kita tuh sudah pasti masuk surga. Sudah pasti. Namanya orang Islam, orang beriman, orang yang sudah disyahadatkan. Asal nggak belok, tetap yakin, tetap ada iman dalam dirinya. Walaupun dia bermaksiat, walaupun dia tidak baik, insya Allah akan masuk surga.
apalagi perempuan. Karena ibu nggak akan direpotkan oleh sensasi suaminya, oleh ulah suaminya, oleh buruk jeleknya suaminya. Ibu nggak direpotin. Tapi suami ibu pasti repot kalau ibunya yang berulah. Sementara dia diam-diam baik. Dia diam-diam saja. Kalau dia sudah berusaha, contoh dua perempuan yang jelek dikasih oleh dalam Al-Quran siapa? Imro'atan Nuh wa imro'atan Lut. Kalau masih disebut imro'ah, itu artinya apa? Artinya belum aman. Belum aman. Kalau disebutnya sudah manusia, disebutnya sudah hamba, insya Allah sudah aman. Kalau masih nyebutnya seorang, nyebutnya mar'atun atau imro'atun, berarti belum aman. Apa buktinya? Lihat, imro'atanu wa imro'atalut. Istri perempuannya Nuh atau istri atau perempuannya Lut. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Dua-duanya contoh perempuan yang berkhianat. Berkhianat sama siapa? Berkhianat sama Allah Tuhannya, berkhianat sama suami yang juga utusan Allah Tuhannya. Kanata tahta min abdain salihin. Ternyata mereka berdua itu adalah pasangan dari hamba-hamba kami yang elok, hamba-hamba kami yang soleh. Tapi berdua-duanya khanatahuma, kedua-duanya berkhianat. Tuh. Karena berkhianat, Allah kasih hukuman. Tapi nanti, karena mungkin ada imannya sedikit, diambil, diangkut, dikeluarkan dari neraka Jahannam. Maka kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, Allah membimbing kita lewat agama yang mulia ini. Lewat contoh Rasulnya yang mulia, lewat contoh orang-orang beriman, lewat contoh orang-orang soleh, lewat contoh orang-orang baik, maka kita bagaimana, siapa teman gaul kita, siapa kawan dekat kita, siapa konco kita, siapa sahabat kita. Almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau cintanya film Korea, maka insya Allah ngikut nanti. Artis Koreanya kemana? Kali artis Koreanya ke neraka, ibu masuk rombongan barisan ke neraka. Na'udzubillah. Kalau cintanya sama artis soleh, artis baik, maka insya Allah ngikut juga ke tempat yang baik. Tergantung kita. Dulu ada anak muda. Anak muda ini namanya Allahumma shalli ala Muhammad. Astagfirullah, saya lupa namanya. Anak muda. Anak muda ini hidup di zaman Rasulullah. Dia niru semua yang dilakukan Rasulullah. Sampai hatta sisirannya Rasulullah pun ditiru. Rasulullah nyisir rambutnya kemana? Ditirunya. Cara jalannya Rasulullah ditirunya. Cinta betul sama Rasulullah. Satu waktu sakit keras. Sakit keras. Dia bilang sama ayah ibunya, Pak, Bu, gak usah kasih tahu Nabi ya, kalau saya sakit. Ayah ibunya pun nurut. Tapi setiap tidur, dia mimpi didatangi Rasulullah. Setiap tidur, sakit tidur, mimpi datangi Rasulullah. Setiap bangun tidur dia tanya, Pak, Ma, tadi Rasulullah datang ya? Enggak, Nak. Oh iya, berarti saya mimpi. Tiba-tiba Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah bahwa anak muda ini sakit. Rasulullah dengar informasi bahwa anak muda sakit. Rasulullah kemudian datang. Tapi waktu Rasulullah datang, anak muda ini sedang tertidur. Pules banget tidurnya. Begitu Rasulullah datang, Rasulullah lihat anak muda ini betul rindu kepada Rasulullah. Rindu ingin dibesuk oleh Rasulullah, ingin dilihat oleh Rasulullah, ingin ketemu dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah melihat kerinduan yang lebih mendalam bertemu dengan pujaan yang lain. Ada kekasih dia yang lain lagi nih, yang sangat dia rindui. Rasulullah lihat, ternyata yang dirindukan siapa? Beliau rindu berjumpa dengan Allah, pemilik segala cinta.
pemilik segala rindu, yang membangkitkan, yang mewujudkan, yang mengangkat rindu ada di hati kita. Sehingga kata Rasulullah, da'hu, biarkan, jangan diganggu. Dia sedang asyik menunggu bertemu dengan kekasihnya yang paling dia cintai. Ibu bapaknya nanya, bukan kekasihnya itu engkau ya Rasulullah? Bukannya orang yang paling dicintai engkau Rasulullah? Iya, di dunia ini. Tapi ada yang dia lebih cintai. Siapa? Allah Rabbul Alam, pemilik alam semesta. Ayah ibunya kemudian tenang. Rasulullah baru melangkah beberapa langkah dari rumahnya anak muda ini. Anak muda ini ternyata wafat, meninggal. Rasulullah kemudian balik lagi, menghibur ayah ibunya, mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu kelak akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai di dunia. Akhirnya apa? Kedua orang tua ini pun berbesar hati. Mereka sedih, tapi ikhlas melepas anaknya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menjamin bahwa kelak anak mereka bukan hanya masuk dalam barisan Rasulullah, tapi akan berada dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kanan kiri kita, depan belakang kita itu sangat berpengaruh kepada kita. Jadi kalau cari teman gaul, cari kawan dekat, cari sahabat, jangan ukurannya dunia, Bu. Kalau ukurannya dunia, ibu cuma capek doang. Ya, Bu ya. Kenapa? Karena bisa panas hati ibu ketika temannya beli tas merek baru, Bu. Akhirnya apa? Karena ibu pengen juga menunjukkan jati dirinya, ya paling-paling beli di pasar ular, paling-paling di pasar Majestic katanya, paling-paling KW, paling-paling second. Kenapa? Karena hati kita nggak nyaman, ya kan? Tapi kalau persahabatan kita karena iman, berkawan kita karena iman, kedekatan kita karena iman, insya Allah semuanya tidak akan ngefek. Berpengaruh juga ke hati, tapi tidak merusak hati. Berpengaruh juga ke perasaan, tapi tidak membuat kita kemudian lemah tak berdaya. Berpengaruh juga kepada kehidupan, tetapi tidak membuat kita kemudian menjadi orang yang inferior, yang rendah diri. Enggak. Kenapa? Karena kita yakin kita orang beriman, kata Al-Quran, antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kita ini tinggi, kita ini punya makom istimewa kalau kita beriman dengan Allah. Apalagi langsung terpampang akhlak yang mulia, akhlak yang karimah, akhlak yang baik. Itu terpampang, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa istilahnya itu, direkayasa. Dia ada apa adanya. Dia wujud, tampil, hadir, ya seperti sebenarnya. Nggak bisa. Kita boleh memang, ya namanya manusia, ya kan? Boleh merasa, kadang-kadang bawa perasaan, iya. Tapi bawa perasaan itu tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan lebih besar. Contoh Bu ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ingat perang Uhud, tahu kan? Perang Uhud. Kalau yang sudah pernah umroh haji itu sudah pernah pergi ke ziarah Uhud ya, makam ada 60 sahabat di Uhud. Waktu di Uhud itu ada orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Namanya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelari Asadullah, singa Allah. Paman Rasulullah SAW ini dibunuh, ditombak oleh siapa? Namanya Wahsy bin Harb. Wahsy itu artinya orang yang seneng berbuat, seneng tempur gitu, seneng berantem. Harb itu artinya perang. Sudah senang berantem, senang perang dia. Memang dia tuh kalau nombak jarang meleset. Dan nombaknya itu kena sasaran. Ibu Bapak, Ibu sekalian, tahu nggak? Dia itu sudah didogma oleh Hindun
2 pekan sebelum terjadinya perang. Pokoknya kamu nggak usah mikirin yang lain. Kamu hantam itu pamannya Rasulullah itu Hamzah itu. Kamu hantam itu di dadanya. Kalau perlu pas di jantungnya. Keluarkan isi jantungnya itu. Keluarkan. Itu didoktrin berhari-hari, berpekan-pekan. Sampai perang tiba, semua orang sibuk. Ringkas cerita, Wahsy itu memang cari sasarannya kemana? Mau nombak Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi ibu kalau benci sesuatu itu kan kadang-kadang kan sampai gambar tuh ya Bu ya. Daripada ketemu orangnya baru dibejek-bejek gini, mendingan digambar aja gitu kan. Kalau bisa sih jangan. Mau melepas benci juga begitu. Supaya nggak benci ketika ketemu itu kan harus diselesaikan, dituntaskan Bu. Jangan pasti pengajian. Gitu. Dan pengajian itu biar tebar senyum. Jangan tebar kebencian dan kedengkian. Ringkas cerita, ditombak oleh Wahsy persis di dadanya, diambil jantungnya, dikeluarkan, dimakan oleh Hindun, itu di depan matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang nggak bagaimana sakit? Sakit benar itu Rasulullah. Rasulullah pun patah gigi rahangnya, patah, kena panah. Jadi beliau melihat betul bagaimana Wahsy itu nombak pamannya, ambil hatinya, dikasih ke Hindun bintu Abu Sufyan, dimakan sama Hindun. Naudzubillah. Gimana tuh Bu? Coba bayangkan, tiba-tiba sekian tahun kemudian muncul Wahsy yang nombak itu, Wahsy bin Harb yang nombak siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib tadi, itu muncul di depan Rasulullah dan minta masuk Islam. Kira-kira Bu, kalau ibu gimana Bu? Pasti semua ada yang depan ambil, jauh kamu, pergi kamu. Rasulullah itu langsung teringat, kamu Wahsy kan? Iya ya Rasulullah, saya Wahsy bin Harb. Langsung terbayang itu keluar semua itu waktu ditombak, pokoknya kebayang deh. Itu mendidih Rasulullah itu. Tapi Rasulullah SAW menjaga perasaannya itu. Ini Wahsy mau masuk Islam loh, gak main-main. Wahsy ini mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia jahat di zamannya memang dulu. Insya Allah dia akan jadi orang terbaik di zamannya. Setelah dia masuk Islam. Kalau dia dulu baik, baik juga sekarang. Dia dulu jelek, maka lebih baik lagi. Baik sekarang. Kalau dia dulu baik, lebih baik lagi. Kalau dia dulu jelek, maka baik dia sekarang. Itulah yang kemudian mengalahkan apa? Mengalahkan marahnya Rasulullah, mengalahkan dongkolnya Rasulullah, mengalahkan bapernya Rasulullah SAW. Rasulullah terima iman Islamnya, kemudian bilang begini. Apa ucapan Rasulullah? Saya terima iman Islammu, tapi tolong jangan sering-sering nongol di depan saya. Masya Allah. Ini Rasulullah, Bu. Bu, Rasulullah. Sakit banget tuh perasaannya. Tapi karena ini mau masuk Islam, beliau katakan, saya terima iman Islammu, wahai Wahsy bin Harb, tapi tolong jangan sering-sering di depan saya. Karena kalau melihat engkau itu terlihat bagaimana waktu engkau menombak pamanku. Kalau melihat engkau rasanya itu sakitnya itu menggoncang betul. Tapi demi Islam, demi syiar, demi dakwah, demi keselamatan manusia satu yang menyakitkan dulu, tetap Rasulullah korbankan perasaan. Ini kemarin saya khutbahkan di Masjid Ahyana. Tahu Masjid Ahyana? Masjid Ahyana itu Masjid AHY An-Nisa. Masjidnya Pak AHY dan Ibu Anissa itu di Jalan Proklamasi di kantor partainya itu. Saya bilang kalau baper cuman gak kepilih jadi wapres, gak usah terlalu baper lah. Belum seberapa itu. Rasul sakitnya itu dalam banget. Tapi demi Islam, demi kemuliaan Islam, demi syiar Islam, demi dakwah Islam, demi menyelamatkan banyak manusia lainnya, beliau singkirkan perasaan. Saya terima iman Islam, tapi tolong jangan sering-sering nongol ya. Gitu Bu. Kalau kita udah pernah nyakitin orang Bu, udah dimaafin, tolong jangan sering-sering nongol Bu. Kenapa? Muncul lagi tuh. Kenapa? Manusiawi. Perjuangan untuk bisa menyingkirkan itulah namanya mujahadah.
maka pahala mujahadah itu besar. Orang kaya beriman, wajar nggak? Wajar nggak? Wajar, tapi nilainya pasti maksimal. Udah kaya, rajin ke masjid, pahalanya lebih gede daripada kita yang nggak kaya ke masjid terus. Kenapa? Mungkin doa kita minta kaya, ya kan? Wajar. Tapi tidak wajar itu ketika dia sudah punya semuanya, tapi ke masjid rajin, baik sama orang. Itu yang makanya boleh iri. Ya Bu? La hasada illa fitnaini. Akhlak Islam itu boleh iri, tapi cuma dalam dua hal. Iri yang pertama, kepada orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Ustadz, kiai, ulama, habib, ajengan, guru. Tapi yang mengamalkan ilmunya, kita boleh iri. Iya ya, Masya Allah, enak jadi ustadz ya. Belum tentu juga enak, Bu. Kalau ceramah depan ibu-ibu yang lain, gampang, Bu. Ceramah depan istri sendiri, nggak gampang. Ya kan? Iya. Jadi kalau ibu iri boleh. Tapi apa? Iri kenapa? Karena baiknya itu. Boleh iri sama orang kaya, tapi yang rajin ke masjid, rajin nyumbang, rajin nolong anak yatim, rajin nyantuni janda, rajin baik-baik dengan tetangga, boleh kita iri. Ya Allah, kapan ya saya bisa begitu? Jadi saya pernah diundang di salah satu tempat, beliau ini kaya raya, rumahnya gede banget. Begitu masuk, ya ini mau meruqyah rumahnya ceritanya. Jadi minta saya ruqyah rumahnya, mau masuk, Ustadz, gimana perasaan Ustadz? Ya perasaan saya gimana ya Pak Haji? Gak enak ya Ustaz, banyak jinnya ya? Enggak, perasaan saya kapan ya saya punya rumah segede ini? Beliau udah serius-serius, istrinya sudah serius-serius mendengar, ternyata saya bercanda, ya nggak ada apa-apa Pak Haji, rumahnya sudah aman, sudah sering ngaji, ngapain takut dengan jin? Jin itu berteman aja, jin kan kawan kita juga, cuman nggak kelihatan. Jadi kalau orang yang berkawan dengan kita kelihatan, tapi kelakuannya sering tidak kelihatan, ngomongin kita jelek di belakang, itu lebih bahaya daripada jin yang sebenarnya. Ya kan? Pilih mana? Berkawan dengan jin yang tak kelihatan tapi baik dengan kita, daripada berkawan dengan orang yang kelihatan baik dengan kita, tapi kelakuannya lebih jelek dari jin. Ya kan? Iya. Jadi namanya, ya maaf Bu, ibu-ibu pendiam itu kan sedikit Bu. Ya kan? Ya. Halo. Jangan di demo, saya mau pada langsung diam. Ibu-ibu tuh malah kalau pendiam itu gak wajar, Bu. Ibu itu baru apalagi ibu-ibu yang banyak. Lihat bahasa Arabnya. Kalau perempuan satu, mar'atun. Perempuan dua, mar'atan. Kalau perempuan tiga, ayo. Saya kasih hadiah. Yang tahu saya kasih hadiah tiket dari Jakarta sampai Jeddah. Pulangnya beli sendiri. Angetnya udah jadi. Aku makan ya. Mbak tidak suka. Mar'atun itu satu perempuan. Dua perempuan, mar'atan. Tiga perempuan, nisaun. Majelis taklimnya namanya An-Nisa. Jadi namanya An-Nisa itu tak terbaca. Kalau satu masih kebaca. Dua masih bisa keurus. Tiga kelar loh. Kenapa beda banget? Nggak ada sambung-sambungnya kan? Mar'atun satu, mar'atan dua. Kalau tiga, nisa. Jadi jangan macam-macam sama lebih dari tiga perempuan. Kelar hidup lo. Makanya ada istilah the power of emak-emak. Tapi banyak juga yang nggak setuju. Emak-emak tuh nggak boleh dikasih power lebih. Nggak dikasih power lebih aja udah punya power luar biasa. Apalagi power lebih. Kasihan langsung bapak-bapak. Minggir semua. Ya. Jadi ada nisaun. Nisaun itu asalnya dari mar'atun. Kok begitu? Hakadha yaqulul Arab. Kata guru saya, ya beginilah orang Arab punya bahasa. Nggak bisa dirubah lagi, memang begitu. Kalau misalnya gelas kaksun,
1, atau khubz pulpen kolamun 1, 2 kolaman, 3 aklam. Masih mirip kan? Masih ada sambung-sambungnya gitu loh. Ini doang nih. Mar'atan nisaun. Jadi kalau ibu sudah bersama, nggak dapat baiknya, rugi banget tuh. Rugi banget. Makanya kalau ibu menyendiri, ternyata nggak bisa ngatasin diri, malah diajaknya jelek, kumpullah sama orang baik. Kumpullah bersama. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang, Nabi sudah berkata, Nabi sudah berfatwa, Nabi sudah berpesan, lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Umatku kalau ngumpul, kalau banyak, nggak mungkin kompak dalam kejelekan. Kompaknya pasti dalam kebaikan. Maka lihat tuh, kalau lihat ibu-ibu yang sendiri, apalagi sok jagoan, ya kan? Lihat kan di video-video tuh, mau jotok aja, yang laki-laki yang mau diadu. Tapi coba kalau lihat perempuan baik-baik ngumpul, dia melahirkan apa? Dia melawan yang jelek, melawan yang salah, melawan yang nggak benar, melawan yang zalim. Jika pemimpin sebesar apapun, sekuasa apapun, kalau menghadapi perempuan, Nabi sudah pesan. An-nisa, perempuan itu imadul bilad, tiangnya negara. Dalam ungkapannya, kalau Nabi mengatakan perempuan itu ma'akraman nisa illa karim, wa ma'ahanahullah illa dalil. Tidak akan memuliakan perempuan kecuali dia orang mulia. Wa ma'ahanahunna illa dalil. Tidak akan menghinakan perempuan kecuali orang yang rendah, yang hina, yang jelek. Itu rumusnya, Bu. Jadi kalau laki-laki punya istri soleha, punya jadinya rajin ngaji, rajin sodako, senyum melulu di rumah, saking senyumnya. Kemudian suaminya masih juga belok sana belok sini, itu namanya suami dalil, suami yang rendahan, suami yang di bawah dhilli qadami, di bawah telapak kaki. Maka tempat di bawah telapak kaki yang kita pakai injak namanya aspal. Aspal itu bahasa Arab. Aspal itu artinya paling rendah, tempat terendah. Asfal itu artinya tempat terendah, tempat dipakai injak. Jadi orang tidaklah tinggi kedudukannya kecuali dia memuliakan khususnya perempuan. Kenapa? Ibu perempuan, yang melahirkan perempuan, yang membawa kemuliaan dan kehormatan perempuan. Maka Rasulullah SAW, Masya Allah, menyebutkan tidak menghinakan perempuan kecuali orang yang hina, tidak memuliakan mereka kecuali orang yang mulia. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, kita dikokohkan iman kita, dikuatkan keyakinan kita, insya Allah lahir akhlak, lahir moral, lahir budi pekerti, lahir performan, lahir penampilan yang solihah, insya Allah. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, silahkan, monggo. Mujahadah itu artinya mengerahkan kemampuan, mengerahkan potensi, mengerahkan kekuatan, mengerahkan nilai lebih untuk menghadirkan kebaikan. Jadi kalau kita sudah nguras tenaga melakukan kebaikan, ibu datang dari rumah ke sini kan mujahadah namanya. Meninggalkan nonton sinetron, meninggalkan ngerumpi, meninggalkan janji yang belum jelas baiknya, kongko-kongko di mana, mau pergi di mana, tinggalkan itu namanya mujahadah. Pahalanya besar sekali. Besar sekali. Apalagi yang lebih dari itu. Ya, ibu ke masjid, suaminya di rumah. Ibu main selonong aja. Baik nggak? Enggak. Bilang dulu sama suaminya, "Ah, Zin ya mau pergi ngaji." Kalau bapaknya nanya, ngaji sama siapa? Nah, sampein. Pulang, ibu cerita. Tapi cari situasi, Bu. Oh, tadi Pak ngajinya Masya Allah, Alhamdulillah begini. Kalau tiap ibu pulang, suaminya nanya, "Bu, apa ngaji tadi?" Ustadznya lucu. Pulang, ustadzanya lucu. Besok pulang lagi, "Bu, nggak usah ngaji lagi. Nonton pukul aja tuh di TV." Kan.
Pulang itu bawa cerita, ambil satu cerita, ambil satu contoh yang baik. Kalau mau nyindir suami, cari waktu yang tepat. Duduknya jangan di depannya. Ya, ya Bu. Duduknya di mana? Sebelah kirinya. Sebelah kirinya. Karena ibu duduk sebelah kirinya, tolong jangan bau dapur. Apalagi habis ngurus pipisnya anak. Ganti yang bagus, duduk. Seperti ibu kalau kemana-mana. Jangan di rumah, daster aja terus. Bau dapur aja terus. Giliran pergi, 7 meter masih kecium wanginya. Ya, supaya kalau ibu berpenampilan bagus, ditanya suami. Enggak ditanya, mau kemana? Enggak. Kenapa ibu suami suka nanya, begitu ibu rapi, jali, ditanya, mau kemana mah? Enggak. Kok tumben-tumben? Nah, kenapa? Karena enggak biasa kan? Itu mujahadah juga. Itu mujahadah juga, Bu. Ya, jadi ibu duduk di sampingnya. Kalau mau nyindir suami, misalnya ustadz ceramah, ustadzah ceramah di sini, kiai, ulama, jangan ceramah, ibu ingin sindir suaminya, sampaikan ke suaminya. Mau ingin merubah suaminya, caranya duduknya di samping kirinya. Jangan di kanan, apalagi di depannya. Karena suami itu merasa raja, Bu. Merasa dia yang cari makan. Susah dibilangin. Benar, Bu? Suami, guru, ketua, kepala, itu susah dibilangin. Jadi kalau ada suami mau mendengar, itu ibu terima kasih berkali-kali, Bu. Dengar aja. Karena suami itu kalau konsen sesuatu, nggak bisa yang lain, Bu. Kalau dia sedang nonton TV, ibu ngomong, ngalor tidur, depan, belakang, atas, bawah, ibu ngomong, nggak kedengeran. Coba lihat, buktikan. Misalnya suami lagi baca handphone. Ibu datang, Pak, itu langsung jatuh handphonenya. Jangan salah paham. Pasti salah, ini baca apa, nonton apa? Enggak. Memang konsentrasinya hilang. Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu lagi nelpon, pasang di jilbab. Tangan kirinya gendong anak, kaki kanannya lagi ngepel, kaki kirinya ngambil barang. Bisa, Bu. Laki-laki kagak bisa. Sehebat apapun laki-laki, konsentrasinya cuma atur. Maka jangan pecah konsentrasinya. Kalau ibu pecah konsentrasinya, suaminya kagak betah. Karena waktu di rumah suami itu pendek banget. Jangan yang pendek itu ibu bikin tidak betah lagi. Betah beneran, tidak betah beneran. Pergi dia. Tapi kalau ibu bikin betah di rumah, dia di tempat yang jauh, maka kata Rasulullah, kalau lihat yang aneh-aneh cepat pulang. Begitu pulang ibunya nggak ada, rumahnya berantakan. Makanya saya suka bilang sama bapak-bapak, Pak, para suami, kita ini laki-laki, saya juga laki-laki. Kita ini laki-laki, Pak, jangan mudah bikin retak hati istrinya. Kenapa? Karena kalau udah retak itu susah baiknya. Karena kejadian 30 tahun yang lalu, hal itu masih diingat. Gak gampang. Kuat sekali itu. Jadi jangan pernah mikirin kebaikan deh. Kalau bikin salah satu itu, jangan coba-coba ngulangin. Apalagi mirip-mirip aja. Itu nyanyinya 7 hari 7 malam nggak selesai. Ya kan? Ibu-ibu di sini mah nggak beda. Itu namanya mujahadah ya Bunda ya. Barakallah fiik. Barakallah fiik. Iya, bukan lupa, sengaja. Perhatian nggak? Ternyata ibu perhatikan. Jadi ucapin terima kasih sama ibu dulu. Ya. Yang kedua, contoh perempuan terbaik itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dan siapa? Imro'ah Fir'aun. Perempuannya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Ummuna Asia. Ummuna Asia itu orang baik gak? Baik banget. Saking baiknya disebut namanya dalam Al-Quran. Disebut beliau istrinya Fir'aun. Sebagai contoh buat perempuan beriman. Apa yang beliau lakukan? Padahal fasilitas lengkap. Semua tinggal sebut ada. Semua tinggal minta ada. Semua tinggal mau datang. Tapi apa katanya? Doanya diabadikan oleh Al-Quran. Doanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Beliau minta kepada Allah, ya Allah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah.
Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun. Selamatkan aku dari Fir'aun. Wa najjini Fir'aun wa amali, dan seluruh aktivitasnya. Wa najjini minal qaumil zalimin. Maka para ulama, saya baca ada kitab itu menerangkan bahwa itu buktinya bahwa Ummuna Fir'aun itu tidak pernah tersentuh. Maaf, maksudnya tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Fir'aun. Setiap Fir'aun mendatangi istrinya, Allah ganti dengan makhluk yang lain. Allah ganti dengan jin. Jadi Fir'aun itu tidak pernah tidur dengan istrinya. Tapi dia tidur dengan makhluk yang Allah serupakan dengan istrinya. Karena itu doanya. Ya Allah, jauhkan aku dari Fir'aun. Wa amalihi, dan seluruh perilakunya, seluruh perbuatannya, seluruh aktivitasnya. Wa najjini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku dari kaum yang zalim. Bayangkan itu. Jadi itu sebuah contoh perempuan hebat. Kenapa? Karena dia dikasih tugas oleh Allah. Dia mau minta cerai, dia mau lari, mau kabur dari Fir'aun, tapi Allah bilang jangan, tunggu. Ada tugasmu. Apa tugasnya? Menyelamatkan Nabi Musa. Nabi Musa karena nggak bisa diurus oleh ibunya, khawatir dirampas, diambil oleh Fir'aun, dibunuh, maka umumnya Nabi Musa itu diletakkan dalam tempat keranjang, ditaruh di Sungai Nil. Sungai Nilnya sampai di istananya Fir'aun, diambil Ummuna Asia. Begitu lihat laki-laki, Fir'aun mauin gorok. Kata Ummuna Asia, jangan. Ini biarlah menjadi penyejuk mata. Jadi kalau anak ibu pendiam, nggak apa-apa Bu, jangan khawatir. Tapi tetap pantau. Karena anak pendiam sekarang itu konotasinya bisa negatif. Dia sibuk dengan segala macam. Ibu tetap perhatikan. Anak terlalu liar, yang perlu diwaspadai. Bahkan istilah ada teman saya itu menyebutnya bukan liar, tapi binal. Itu bisa repot ngurusnya. Jadi apa? Tinggal bagaimana kita orang tua mengawasi. Nah, Ummuna Asia, Allah tidak kasih anak dari Fir'aun. Bahkan Allah tidak kasih hubungan dengan Fir'aun. Kenapa? Allah siapkan untuknya rumah di surga. Allah biarkan beliau tetap di istana. Kenapa? Karena akan menyelamatkan Nabi Musa yang kelak meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Laknatullah. Andaikan Al-Quran nggak cerita, pasti kita semua mengira Nabi Musa itu pemberontak. Anak tak tahu diri, orang tak tahu diuntung. Kenapa? Sudah dipelihara, malah meruntuhkan kerajaan bapak angkatnya. Jangan salah Bu, ya. Memang kadang-kadang untuk menghancurkan itu diambil. Ya kan dulu di sana juga sama juga. Nah sekarang kita, iya, yang tahu meruntuhkan itu orang yang bekas dari sana Bu. Kalau orang baru masih raba-raba. Maka jangan pernah menilai orang itu langsung tes ini selesai, enggak. Hari ini bisa beda dengan kemarin. Kemarin belum tentu sama dengan hari. Apalagi suami ibu, anak ibu, orang tua ibu, mertua ibu. Ya, jangan sampai gitu ibu-ibu di sini nggak senang ketemu mertuanya. Jangan sampai Bu ya. Karena mertua itu sama dengan orang tua, jendela ibu ke surga. Uruslah mertua sama dengan urus orang tua. Jadi jangan bedakan. Tapi kan susah Ustadz, kalau kita nyebut ibu kita, nanti ngasih taunya gimana? Mah, ibu kita tadi telepon, katanya kita ke ibu kita. Kan susah kan? Tetap dibedakan, nyebutnya boleh. Mau mami, mau mama, mau ibu, mau nyak, mau umi, mau apa kayak terserah. Sebutan yang pantas dan wajar. Barakallahu fiik. Terima kasih Budak. Barakallahu fiik. 4. Kalau disebut di Quran 2, tapi perempuan mulia di sini ada 4. Maryam, Asia, Khadijah, Fatimah. Jadi 4 ya. Kalau dalam Quran disebutnya 2, di hadis tambahan 2. Jadi Maryam bintu Imran, Asia imra'ah Fir'aun, Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimatuz Zahra. Fatimah itu apa namanya kayak pagar. Makanya Ali radhiyallahu anh ketika beristrikan Fatimah tidak pernah poligami. Tidak pernah menikah lagi. Karena dia pagarnya Rasulullah. Melahirkan siapa? Syabab
ahlul jannah. Pemuda ahli sorga. Jadi nanti anak muda di sorga itu simbolnya dua, Hasan dan Husain. Itulah turun-turun jadi habaib dan syaraif. Orang-orang yang disebut Habib-Habib itu turunan dari Hasan dan Husain. Itu cucu cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minimal, tadi hadis tadi satu lagi, itu minimal kita seneng sama perjuangannya, walaupun kita nggak ikut di barisannya, tapi seneng gitu, cinta, dukung, support, walaupun nggak langsung, nggak ngasih duit, nggak ngasih makan, enggak, tapi seneng, dukung. Kelak Allah kumpulkan kita bersama mereka. Bahkan ada ungkapan lagi dari seorang ulama mengatakan, amalan kita besok nilainya sama dengan amalan mereka, walaupun kita nggak melakukan. Jadi contoh misalnya, hari ini orang demo Rempang. Saya sudah pernah ke Rempang. Sekarang lagi Rempong nih. Ya, Rempang. Kita nggak datang, tapi kita support, kita dukung dengan doa. Apalagi kalau ngirim makanan, ngirim air, wah lebih dahsyat lagi. Kita ikut dapat nilainya sama dengan yang berjuang. Karena orang berjuang itu apa, Bu? Bukan soal, pulau kecil ini ganti aja. Nggak bisa. Nabi aja sudah pindah ke Madinah, itu cintanya sama Mekah luar biasa. Nabi aja sudah pindah ke Madinah, itu waktu sholat di Madinah itu kan sama dengan membelakangi Ka'bah. Kenapa? Karena menghadap ke Baitul Maqdis. Nggak enak hatinya. Sampai satu waktu Allah rubah, dipindahkan, dibalikkan ke Ka'bah Baitullah. Itu tandanya Rasulullah itu cinta tanah airnya. Ya, walaupun Saudi sama Madinah sama Mekah masing-masing sama Saudi, itu saja Nabi tetap cinta sama Mekah. Nggak enak membelakangi. Kalau waktu masih di Mekah, beliau berdirinya menghadap ke Baitul Maqdis, berdirinya di Makam Ibrahim, menghadap Ka'bah sekalian kan, menghadap Baitul Maqdis. Begitu pindah Madinah, menghadap ke Baitul Maqdis sama dengan membelakangi Ka'bah. Ka'bah ada di belakang, Rasulullah nggak enak hatinya. Sehingga Quran turun, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Gitu udah, ya. Barakallahu fikum. Kalau barakallahu fikum jawabnya? Jawabnya? Wa fi barakallah. Biasakan ya. Kalau barakallahu fik atau barakallahu fikum jawabnya wa fik barakallah. Kalau pulang bilang sama suaminya, uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Suaminya tanya, kesambat apa, Bu? Kesambat Rasulullah, bilang aja. Terus bilangnya sama suami, jawabnya ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah yang membuat engkau mencintaiku sama cintanya untukmu. Hafal, direkam. Kalau bacanya uhibbuka fillah. Kalau bilang sama suami orang jangan. Teman boleh, uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Kalau umum nggak apa-apa. Banyak orang uhibbukum fillah boleh. Tapi satu aja, uhibbuka fillah Ustaz, nggak boleh. Nanti marah istri saya. Kalau banyak boleh. Jawabnya ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Ya. Lahu. Jadi pulang langsung bilang, peluk suaminya, uhibbuka fillah ayah, uhibbuka fillah papa, uhibbuka fillah akang, ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Ya. Kalau barakallahu fiik jawabnya wa fiik barakallah. Syukran jawabnya afwan. Jazakallahu khaira jawabnya wa iyyak. 4 ya. Sekarang dikasih 4. Nanti lagi. Kalau syukran barakallahu fiik. Jazakallahu khaira. Uhibbuka fillah. Atau uhibbuki fillah. Agak panjang jawabnya.
ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Jadi pulang catat, kasih nanti bilang suaminya bengong. Nah, gini Pak jawabnya Pak. Makanya Papa ngaji. Jangan Mama doang yang ngaji. Kapan Papa ngajinya? Hari Ahad pagi, Ahad subuh di Masjid Al-Iman. Atau malam Selasa. Atau itu jadwalnya banyak. Oke? Cukup? Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Semua yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, jangan ragu-ragu. Yang keliru salah, dari saya juga dari setan, untuk kita berlindung kepada Allah. Dari godaan setan yang terkutuk, kita berdoa kepada Allah. Allah berkenan memberikan kita ampunan dan ridhonya insya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم اقسم لنا من خشيتك ومن معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وارحمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. هدانا الله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.